Halo, bro, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dan tim si bro lagi jalan-jalan ke kantor kelurahan. Jadi saya dan tim si bro lagi jalan-jalan ke kantor kelurahan Tambu. Kebetulan di sini lagi ada pelaksanaan KKN, dan yang menarik ternyata KKN-nya tematik karena mungkin masih dalam masa pandemik, jadi KKN itu tematik tentang COVID. Jadi sebenarnya kita mau ketemu sama lurahnya, kita mau ketemu sama mahasiswanya. Nah, jadi pokoknya itulah perjalanan si bro hari ini ya. Thank you. Kayaknya kita harus ke dalam ini cari staff di sini baru. Permisi, assalamualaikum. Oh, sini bro, sini. Kita harus minta tolong sama bapak ini. Sini, ayo. Assalamualaikum Pak. Pak, maaf mengganggu nih. Wah, tetap harus jaga. Maaf, dengan bapak siapa? Pak Harisman. Pak, mau ketemu dengan Pak Lurah boleh tidak? Boleh Pak. Penting kenapa? Waduh, yang agak mulai mengerikan nih. Saya gini Pak, kebetulan saya tertarik dengan pelaksanaan KKN di sini yang tematik gitu kan, tematik COVID-19. Nah, saya tertariknya di situ, mau tanya-tanya kenapa bisa di sini gitu. Bisa ya? Boleh. Oke, nah sekarang kita diantar. Oke. Kita ke Pak Lurah. Masih kemana sih? Wah, ini sudah jelas kan kantor ruangannya Pak Lurah. Assalamualaikum Pak Lurah. Luar biasa. Mau apa coba tanganin Pak? Oh, oke. Pak Harisman, terima kasih banyak. Atau kalau nanti saya butuh, nanti saya cari masuk lagi. Oke, Pak Lurah, apa kabar Pak Lurah? Baik. Gimana kabar Pak Lurah, sehat ya? Sehat. Luar biasa. Suaranya serak-serak habis konser kayaknya. Suaranya halus sekali, ngebas sekali. Oke, Pak Lurah, ini ceritanya saya tertarik dengan KKN yang dilaksanakan di sini. Iya. Dijawab dulu, nggak apa-apa. Jadi memang begitu lah, kalau pejabat publik itu tidak luput dari komunikasi kan. Jadi harus benar-benar gimana Pak? Lanjut. Ini dijawab nih. Nah, ini kan ada KKN tematik dari UHO, Universitas Haroleo, dan kemudian kelurahan Tambu ini adalah mungkin salah satu atau ada kelurahan yang lain? Atau cuma satu-satunya? Semua kelurahan. Oh, semua kelurahan. Kecamatan Tambu ini 4 kelurahan. Yang terbanyak kelurahan Tambu. Oh, jadi yang terbanyak apanya? Mahasiswanya? Mahasiswanya 43 orang. Oh gitu ya? Iya. Kenapa kemudian 43 orang? Kemungkinannya kemarin saya meminta membimbing mereka untuk membantu kami di sini untuk penanganan COVID-19 karena adanya new normal. Saya butuh tenaga untuk mensosialisasikan ke masyarakat new normal itu bagaimana. Makanya kemarin sempat saya bertanya sama adik-adik gimana sih itu kalau new normal sebelum mereka turun. Mereka
3 kelurahan kami ini yang merah semua. Oh, jadi kelurahan merah itu adalah Kalolara, Kalolara, ada Leu, Pogau. itu merah semua. Iya, merah. Kemarin tadi malam kemarin. Makanya kemudian Pak Lurah berinisiatif minta mahasiswanya lebih banyak gitu. Iya. Untuk di Kelurahan Kampung. Iya. Untuk menjaga zona itu dan mungkin bisa berubah ke yang juga ini ya status ya. Oh, kayak gitu. Waktu yang Iya, tidak iya. bisa mereka terapkan dekat sekali. Makanya kemarin saya tanya mereka ada warga di sini, mereka bertanya gimana caranya, terus pola hidupnya bagaimana. Itu konsep tematik memang dari pemerintah kota atau dari pihak universitas? Kolaborasi. Oh gitu, kolaborasi. Jadi memang dari pihak universitas juga KKN-nya tematik, Ya, sama. COVID. Ya, kebetulan di pemerintah kota dalam hal ini kelurahan juga begitu ya, dalam rangka memutus mata rantai itu dan menuju ke perubahan status dan juga perubahan gaya hidup normal itu tadi. Nah, Pak Lurah, kemudian dari 43 orang mereka itu apa namanya di daerahnya gitu, diarahkannya seperti apa? Maksudnya mereka dibagi-bagi per RW kan misalnya atau bagaimana? Mereka saya bagi per RW. Yang kan ada 4 kelompok. Kelompok 20, kelompok 10, kelompok 5 dengan satu-satu. Jadi yang kelompok 20 itu hanya khusus untuk dia pembuatan baleho sama dengan stiker menempel di rumah warga. Terus yang kelompok 10 ini dia membuat tempat cuci tangan, prakteknya di sini sama warga dengan sanitizer. Iya, iya. Yang kelompok 5 itu dia masuk sekolah-sekolah menerapkan supaya adik-adik yang kecil ya anak SD itu tahu cara penggunaan. Kebetulan juga kemarin mereka sudah ada bantuan ke sekolah untuk tempat cuci tangan dari universitas itu, dari mereka. Iya. Oh gitu. Ya. Tapi memang ngomong-ngomong tentang sekolah nih Pak, apakah kan kemarin tanggal 13 Juli kemarin itu tahun ajaran baru dimulai. Ya. Di wilayah Kelurahan Kampung ini memang sudah ada sekolah yang dibuka? Kemarin dia sementara rapat gurunya. Sementara merapat. Iya. Apakah mereka mau melakukan pelajaran tatap muka atau bagaimana itu kemarin? Iya. Oh gitu ya. Oke. Oh jadi mereka efektifnya 1 bulan ternyata di sini ya. Iya. Walaupun sebenarnya menurut Pak Lurah masih kurang waktunya gitu. Karena tidak bisa menjangkau seluas Kelurahan Kampung ini. Betul. Ya. Tapi kalau dari pantauan Pak Lurah ada enggak perubahan kemudian yang di apa namanya diakibatkan atau dari pola yang diterapkan oleh adik-adik mahasiswa tadi? Alhamdulillah sudah ada. Ada perubahan ya? Sekitar 50% lah ada. Oh gitu ya? Ya. Karena kasihan tidak maksimal karena kemarin kan mau ke rumah warga itu mengajarkan mereka harus ada tempat cuci tangan. Iya. Terus masjid bersih-bersih, Jumat bersih mereka lakukan. Oh masjid juga ya? Terus di Perdos kemarin mereka kerja bakti. Oh gitu. Oh kebetulan mereka kan dekat dengan kampus juga ya. Jadi mungkin kalau berkoordinasi ke kampus gampang gitu ya. Oh iya, jadi memang ini pemirsa kita lokasi kantor kelurahan ini kan dekat dengan masjid. Anda sudah dengarkan masjid dari tadi, tapi karena belum azan ya kita ngobrol-ngobrol dulu. Nanti kalau azan kita break dulu buat sholat. Nah Pak Lurah, dari 43 mahasiswa tersebut mereka masuknya apakah sekaligus juga atau digilir? Waduh, maaf Pak Lurah, kayaknya azan nih. Kita break dulu ya. Oke. Karena azan pemirsa kita break dulu, nanti sebentar kita lanjut lagi ya. Pak Lurah kita ke masjid dulu ya Pak Lurah ya. Oke, siap. Nah, gitu.
perkembangan kemunculan gejala sakit COVID-19 yang tampak dari hari ke hari ketika infeksi virus corona sudah terjadi. Hari pertama, pasien mengalami demam. Beberapa di antara mereka juga mengalami kelelahan, nyeri otot, dan batuk kering. Sementara sebagian kecil lainnya mengalami diare atau mual 1 atau 2 hari sebelumnya. Hari kelima, pasien bisa mengalami kesulitan bernafas, terutamanya jika mereka lansia atau memiliki gangguan kesehatan sebelumnya. Hari ketujuh, pada hari ketujuh ini, gejala di atas muncul dan rata-rata pasien belum dirawat di rumah sakit. Hari ke-8, pada titik ini, pasien dengan kasus yang parah 15% mengalami sindrom gangguan pernapasan akut atau ketika cairan menumpuk di paru-paru. Kejadian ini sering berakibat fatal. Hari ke-10, jika pasien memiliki gejala yang memburuk, ini adalah waktu ketika penyakit COVID-19 membuat pasien harus dirawat di ICU. Pasien-pasien yang memiliki kondisi ini lebih mungkin memiliki sakit perut memburuk dan kehilangan nafsu makan, ketimbang mereka yang termasuk kasus ringan. Pada fase ini, tingkat kematian ditemukan hanya sekitaran 2%. Hari ke-17, rata-rata pasien yang pulih bisa keluar dari rumah sakit setelah 14 hari sampai 18 hari perawatan. Sultra cerdas untuk negeri. Nah ini kan kita tadi sudah sholat bersama dan ini ternyata di sini luar biasanya karena masjid dekat belakang. Jadi kecuali cuma orang malas yang kan ke belakang. Nah tadi saya Pak Lurah terus dengan Pak Arisman tadi sudah ke belakang. Nah lanjut lagi. Pak Lurah ini kan ternyata mereka dibagi beberapa kelompok. Di sini ada 4 kelompok. Ada yang di Posyandu. Posyandu ada di Sanggar PKK. Sanggar PKK. Yang di sini. Terus yang lainnya itu satu orang satu tuh. Oh iya ternyata ada ya. Iya. Oke. Oh pada pulang-pulang. Ini yang pada kelompok-kelompok pada tinggal ya. Tinggal. Nah tapi kemudian tadi saya lupa apakah Pak Lurah sudah jawab saya atau belum. Mereka ini mulai masuk jam berapa sampai jam berapa mereka ke sini? Mereka masuk dari jam 8 sampai jam 5. Oh masuk sampai jam 5. Iya. Tapi emang pelayanan kantor sampai jam 5 juga Pak? Saya sampai jam 5 kadang setengah 6. Oh begitu. Oh iya dong. Kalau Pak Lurah pasti datangnya paling cepat, pulangnya paling belakangan harusnya begitu. Nah, dekat rumah Pak. Oh begitu. Dari Permai. Sudah pindah berarti ya? Sudah kenal Permai. Gitu. Saya sok tahu sekali ya. Oke, Pak Lurah. Nah, apakah kemudian mereka juga diberikan aturan-aturan gitu? Karena kan ini oke lah mereka sedang melakukan KKN di sini. Itu instruksi dari kampus mereka. Tapi kan mereka kemudian masuk ke institusi Bapak sebagai pimpinan daerah di sini. Apakah mereka juga ikut instruksi dari Pak Lurah? Misalnya ada yang boleh, ada yang tidak boleh mereka lakukan. Oh iya. Memang benar. Mereka masuk itu ada yang tidak boleh mereka lakukan. Seperti mereka tatap muka langsung yang sama orang yang punya untuk penerapan itu. Oh gitu ya. Tapi aturan yang lain saya hanya didik mereka bagaimana caranya itu pelayanan pemerintah. Oh, oke. Oh tetap ada pelayanan pemerintahan juga. Saya suruh mereka melakukan bagaimana, jangan sampai mereka pikir besok-besok bilang, oh ya ternyata gini pelayanan pemerintah kelurahan itu begini. Ternyata tidak segampang ini yang orang bilang. Iya. Tidak secepat ini. Harus bertahap, ada urusan itu saya ajar mereka. Terus kalau untuk penerapan yang mereka mau lakukan, saya hanya suruh kasih tahu. Contohnya di kantor dulu. Kantor ini kita benahi. Kita bersihkan lingkungannya, baru kita bisa arahkan ke masyarakat. Kalau kita tidak beri contoh di kantor, tidak akan mungkin gitu. Tidak akan mungkin masyarakat mencontoh. Oh jadi mereka tidak kemudian di sini semata-mata untuk dalam masa pandemi COVID ini ya, tapi ternyata masih tetap dalam konteks mereka harus juga ikut belajar bagaimana tata kelola pemerintahan daerah gitu ya, kelurahan misalnya. Oh jadi tetap mereka ada. Apa lagi kemudian mereka pembekalannya di sini Pak dari kelurahan?
saya rasa untuk pemerintah kelurahan itu enggak, hanya karena cuma itu. adanya COVID kebetulan satu visi dengan kami. Iya. Ya sudah kita sejalankan ini. Oke, tapi selama 1 bulan di sini, apakah mereka keseluruhan ini bekerja secara maksimal? Maksudnya semuanya betul-betul menjalankan instruksi dari Pak Lurah? Atau ada misalnya yang bandel maklum lah mahasiswa misalnya, gimana? Kalau 1-2 orang Ada ya? gitu. Ada juga ya? Tapi yang lain itu mengikut. Oke. Karena saya hanya kasih tahu mereka, karena kalian itu dipanggil dosen kalian di sini, coba beri contoh sama dosen di sana. Oke, Saya suruh ke Perdes, gimana sih dorang juga? Iya. Karena kalau dosen-dosen itu kan semua pada teori. Nah, kita minta prakteknya ke mereka. Oke, kemarin mereka lebih dapat teori di ruangan. Nah, sekarang aplikasinya di kelurahan. Iya. Oke, iya. Jadi ini kan mereka ternyata sudah mau selesai, Pak. Ya, gimana ceritanya tuh? Keberlanjutannya gimana kemudian? Iya, yang tadi yang kita tanya juga itu saya lupa tanya. Saya bilang itu yang kan bertahap maksudnya. Iya, Ada yang tanggal 16, ada yang 15, ada 17, 18, 19. Itu bertahap maksudnya. Oh, gitu Tidak ya. sekaligus. Jadi mereka tidak sekaligus dicabut gitu ya? Tidak. Oh, berarti ini masih ada yang tinggal. Masuknya saja bertahap mereka. Tidak satu Oh, kali jadi semua. dari sekian 40-an tadi, itu mereka tidak sekaligus datang? Ada yang kelompok bertahap. 10 itu tanggal 15, kelompok 20 itu 16, yang 17 yang 5 orang, terus yang 11 itu tanggal 19. Kalau dari keseluruhan waktu KKN di Kelurahan Kambu ini, sampai tanggal berapa nanti, Pak? Tanggal 19. 19 Juli? Iya. Oke, jadi masih ada beberapa hari ke depan ya? Iya. Oke, dan bagaimana kemudian Pak Lurah nanti mencoba memaksimalkan mereka yang tersisa gitu? Apakah kegiatannya masih terus berlanjut? Sosialisasi ke masyarakat, action gitu Mas? Ya, masih. Tapi saya tidak mau mereka terjun ke masyarakat langsung. Oh gitu ya? Kata, jangan sampaikan kita tidak tahu betul. anaknya orang itu gimana nanti ke depan. Apakah gara-gara pemerintah kelurahan itu menyuruh mereka ke sana. Saya hanya ajar mereka di depan kantor, ada yang pelayanan yang mau buat surat-surat, ya tanya gimana pola hidup mereka lakukan di rumahnya. Oh gitu, jadi ada screening lah gitu ya? Iya. Di screening masyarakat yang akan melakukan pengurusan di kelurahan. Oh, masih tetap dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan juga tetap protokol COVID. Oh, oke. Pak, tadi ngomong-ngomong tentang COVID nih, kalau di Kelurahan Kambu ini zona kuningnya itu karena apa? OTG. Oh, ada OTG. Ya, sama PDP. Oh, kasus OTG ada dan PDP. Kalau OTG itu dianggap berapa orang di sini, Pak? Saya tidak tahu, mungkin sudah sembuh atau tidak. Oh gitu ya, tidak. oke. Itu Kalau dari PDP-nya? 5 orang. Oh 5 orang. Ya. Kalau PDP? PDP yang saya tahu itu di Kelurahan Kambu hanya 3. Pak Lurah, tadi kan Pak Lurah mengatakan bahwa dari 4 kelurahan di kecamatan ini kecamatan Kambu. Nah, dari 4 kelurahan di kecamatan Kambu ini hanya Kelurahan Kambu yang statusnya masih zona kuning. Iya. Yang lain 3 kelurahan lain itu status terakhirnya mereka zona merah. Iya. Nah, bagaimana kemudian Pak Lurah sebagai pemimpin daerah di sini menjaga supaya ini tetap terjaga, minimal dia tetap status kuning, tapi walaupun usahanya tetap beralih ke status hijau. Kalau untuk ke hijau kayaknya saya belum yakin. Iya. Karena mahasiswa itu yang dari luar daerah itu ada, tapi saya terapkan ke RT-RT-nya, RW-nya mendata warga yang datang ke sini tanpa ada surat COVID dari daerahnya. Kalau tidak ada ya suruh mereka di karantina, tidak boleh keluar, karantina 14 hari. Oh gitu. Terus untuk menjaga kuning lagi, saya ini sudah merencana sama Ibu Kapus, kita mau keliling Kambu lagi, halo-halo untuk gugus tugas. Oh tetap ada. Tetap kita lakukan. Tidak semerta itu. Kita mau bilang kita stopkan. Karena kita tidak tahu jenisnya corona itu apa di depan kita. Kita tidak tahu wujudnya apa. Jadi kita harus rutin tiap hari memberitahu masyarakat bahwa corona itu kita tidak lihat wujudnya. Jadi kita harus ikuti protokol pemerintah yang ada nggak kemudian pembatasan khusus untuk Kelurahan Kambu ini terhadap kelurahan-kelurahan di sekelilingnya, Pak? Kalau Kelurahan Kambu kayaknya setengah mati pembatasan. Karena betul itu juga. Pihak UHO kan, mahasiswanya dari Mokoau, dari Lawelara, dari mana?
Oke. Jadi mungkin itu yang diterapkan. Itu cuma selalu sosialisasi, kemudian ada hal-hal itu tadi ya? Iya. Dan mungkin mendata kemudian. Mendata. Seberapa sering itu dilakukan Pak misalnya? Saya kalau untuk mendata terus atau memberitahu masyarakat itu seminggu 2 kali. Tapi kalau halo-halo kayaknya 2 minggu, sebulan 2 kali. Nah rencana kami ini malam minggu mau sama kepala puskesmas itu keliling lagi kata. Malam minggu? Ya. Karena malam minggu kan tempatnya orang ramai Pak. Tapi emang kelurahan Kambu ini kalau malam minggu ramai juga orang sini? Ya. Oh gitu ya? Nah, karena mungkin nggak tahu ya, ini masyarakat sudah bosan mungkin corona. Tapi kan kita harus tiap hari sosialisasi terus. Kan kita tidak tahu wujudnya corona. Betul. Oke. Pak, ini terakhir nih, ini himbauan dari Pak Lurah, himbauan untuk masyarakat Kambu khususnya dan masyarakat ya bolehlah Kota Kendari secara keseluruhan. Ini belajar dari pengalaman yang dialami di Kelurahan Kambu. Kalau himbauan saya kepada masyarakat Kota Kendari, kita cukup bantu pemerintah untuk penanganan COVID-19 ini. Dan kita jaga diri, dan kita ikut aturan bahwa harus cuci tangan, pakai masker jalan, tidak boleh berkerumunan, atur jarak 1 atau 2 meter yang bisa dilakukan. Nah, itu saja mungkin yang saya bisa ke masyarakat Kota Kendari. Dan ini terus untuk masyarakat kamu gitu ya, karena pemerintah sudah berupaya, jadi ayo kerjasama gitu. Karena ini tidak akan bisa berhasil dengan baik kalau misalnya pemerintahnya berbuat tapi masyarakatnya tidak ikut gitu. Oke, Pak Lurah terima kasih banyak ini. Saya mau ketemu dulu sama dosen dan mahasiswa di depan Pak. Mau ngobrol-ngobrol sama mereka ya. Pamit ya Pak ya. Oke, kita salam dulu. Sadap itu dia. Tadi untung saya untung tidak dilarang masuk ke sini. Pamit ya Pak Lurah. Assalamualaikum. Ayo bro. Sini. Nah, jadi sekarang kita mau ketemu dengan dosen pembimbing mereka yang kebetulan KKN di sini. Nanti juga kita mau ketemu sama mahasiswa, kita mau tanya-tanya. Ayo. Nah, pemirsa sekarang saya mau ketemu dengan dosen dan mahasiswa yang KKN tematik di sini. Bukannya besar sekali ya. Oke, kita ke belakang. Ini nampaknya mereka sudah ada di situ tuh. Wah, nanti sudah menunggu. Ini nampaknya Pak Irman. Pak Irman ya? Ah, betul. Saya ingat namanya. Mahasiswanya yang mana, Pak? Oh, mahasiswanya. Semuanya ini satu kelompok dari Fakultas Kesehatan Masyarakat itu ada. Sini, naik di atas semua, naik di atas. Nggak apa-apa kan? Iya. Jangan takut, alhamdulillah bukan takabur, tapi alhamdulillah saya dalam kondisi sehat, tidak ada demam, tidak ada pilek, tidak ada. Jadi kalau ada mau tetap pakai masker nggak apa-apa. Maksud saya maskernya ketinggalan di jaket yang satu, saya salah pakai jaket karena mau ketemu mahasiswa, jadi saya agak buru-buru jalannya. Modus. Sekarang saya sudah berada di satu tempat, masih di kawasan kantor Lurah Kambu, kantor Kelurahan Kambu maksudnya. Di sini saya sudah bersama dengan ada Pak dosen dan juga ada 5 mahasiswi. Maaf Pak, kenalan dulu kita. Pak siapa namanya? Saya Irman Pak. Oh, dibuka boleh. Oh iya, sebelumnya saya mau kasih tahu buat Bapak dan adik-adik. Alhamdulillah, insya Allah saya hari ini sehat
tidak ada demam-demam, terus kemudian alhamdulillah saya rajin cuci tangan, rajin pakai sanitizer, dan saya kontaknya terbatas orang-orangnya. Jadi kalau ada yang mau buka masker boleh, biar kelihatan gitu. Nah, Pak Irman, ini kan KKN tematik. Ini memang program dari kampus atau dari kelurahan? Oh, dari kampus. Seperti sekarang yang kami ditempatkan di Kelurahan Kampung, kami sudah punya program, sudah punya topik, tapi kami juga tetap koordinasi dan coba integrasikan dengan program apa yang ada kira-kira dan yang ada di kelurahan. Iya. Misalnya kayak kemarin ada beberapa topik kegiatan yang kita coba angkat, misalnya pembuatan masker. Ada masker yang dibuat, contohnya? Oh, udah dibawa. Oh, pelit. Pembuatan masker, terus didistribusikan ke warga. Topik kami kelompok resiko tinggi, artinya kita tidak mengcover semua masyarakat karena kami punya keterbatasan. Nah, tapi kalau berbicara tentang kelompok risiko tinggi, berarti ada identifikasi awal. Ada. Yang kemudian mengetahui bahwa mereka ini adalah kelompok, atau mungkin memang Secara teori ya. secara teori bahwa yang kelompok risiko tinggi itu seperti apa, Pak? Empiristik itu ada bahwa misalnya katakan kita coba melihat satu populasi atau komunitas masyarakat dengan kelompok umur tertentu. Nah, COVID-19 salah satu yang menjadi risiko tinggi itu berdasarkan kelompok umur itu. Oh, itu di ya. atas 45 tahun. Di atas 45 tahun. Iya. Alhamdulillah tidak masuk. Di atas 45 tahun. Iya. Berarti alhamdulillah kalau risiko tinggi saya tidak masuk. Dari aspek kelompok umur. Iya. Oh, bentar. Saya mau ini, mohon maaf ini. Ada tebak-tebakan. Ada nggak yang bisa tebak umur saya berapa? Berapa kira-kira? Berapa? 37. Ketuaan ya. Catat ya. Berapa? 35. Kayaknya sengaja. 35. 35. Wah, terima kasih banyak. Sudah pada makan siang loh? Nanti kita janjian sesi terakhir ya. 35 tahun loh. Kalau Pak dosen kira-kira saya umurnya berapa? Kalau saya nebak ya, Iya. sekitar 37-an. Oh ya, alhamdulillah. Jujur umur saya sebenarnya sudah 44. 44. Enggak, tapi saya tidak suka sama tebakannya dia. Ketuaan saya jadinya. Kalau mereka kan muda-muda. Mestinya kalau disuruh menebak itu sekalipun jangan ungkapkan yang realistis. Betul, iya, itu untuk Biar menghibur senang. orang. Betul, saya sepakat sama Pak dosen. Lain kali dia ditatar, Pak. Dia diajar untuk bagaimana Memang saya belum membuat, kasih oh iya, materi. bisa buat orang senang, biar imun tetap bagus. Iya, Jadi kalau iya, tadi saya benar, tertekan, kan benar, saya stres benar. dengan jawaban dia, imun saya turun, terus saya terpapar apa? Berarti kan situ yang jangan ambil gambarnya dia ya. Oke. Nah, satu itu tadi usia di atas 45 tahun itu masuk dalam kategori risiko tinggi. Terus kemudian Kemudian kalau kita lihat dari aktivitas sehari-hari masyarakat atau individu yang mungkin Frekuensinya tinggi. kerjanya itu di luar rumah itu dan banyak kontak dengan orang luar. dan banyak kontak Oh, dengan itu. orang luar. Salah satu juga. Mungkin dengan termasuk dengan balita. Balita sesungguhnya kalau kita berbicara penyakit infeksi secara umum itu balita masuk. Cuman fenomena di dalam COVID-19 Iya. ya, ada penelitian di awal-awal ya, di Iya. awal-awal pandemi itu dikatakan bahwa tidak menginfeksi itu, tapi kenyataan sekarang kan ada mungkin karena pengaruh mutasi gen dari Iya, virusnya betul. sehingga Iya, betul. juga sudah bisa menginfeksi balita, bayi dan Jadi sebenarnya dari mereka yang kontaknya banyak gitu Iya. keluar ya, itu yang lebih berisiko tinggi. kemudian satu hal lagi yang betul-betul menjadi kelompok resiko itu mereka atau individu yang punya penyakit komorbid. Penyakit komorbid itu penyakit yang memang sudah ada, sudah diderita oleh seseorang sebelum terpapar oleh virus. Oh iya betul. Jadi ada penyakit bawaan gitu Ya, ya. misalnya jantung, Iya. hipertensi, DM atau diabetes mellitus atau gula dan juga ginjal itu. Oh iya itu yang bisa. banyak kita dengar Iya. orang-orang Iya. tua yang ada penyakit bawaan Iya. akhirnya meninggal gitu ya. Nah, Pak, ini kan kesehatan masyarakat ya. Iya, Kesehatan masyarakat selain tadi membuat masker, masker, terus kemudian apa lagi tadi? membuat tempat cuci tangan ya, Tempat cuci tangan, membuat disinfektan. Cairan desinfektan. Kalau mereka buatnya dari apa disinfektannya? Cairan pemutih. Terus kemudian? Oh, dengan
Oh, jadi cuma 2 larutan itu. Iya. Air putih dengan air biasa ya? Air biasa dengan cairan pemutih tadi. Oh, iya. Cairan pemutih apa yang kalian pakai kemarin? Baik. Oh, iya. Oke. Nah, kan mereka apakah diizinkan untuk juga bertemu langsung Ya. dengan masyarakat? Saya dari awal ini adik-adik, Ya. dari awal sejak persiapan untuk turun lapangan penempatan ini, saya selalu tekankan bahwa kita sekarang dalam situasi pandemi Iya. COVID-19 sehingga pelaksanaan KKN tematik ini tidak seperti yang lalu-lalu. Kami pun ini berkomunikasi sebenarnya secara langsung itu Iya, jarang ya? diatur. Oke, jarang. Karena kita tetap apapun alasannya kita tetap mengedepankan protokol pencegahan COVID-19 ini. Iya, itu. Oke, nah adik-adik, selama kalian menjalankan proses KKN di Kelurahan Kambi ini, ada tidak kemudian mungkin bisa dikatakan, oh ini jadi tantangan tersendiri buat kita gitu, ketemu dengan orang yang pola pikirnya tidak mau gitu, gimana? Ada nggak yang bisa cerita? Siapa? Cerita nggak apa pengalaman masing-masing, ada nggak? Atau tidak ada yang dapat pengalaman itu? Jalan. Atau misalnya jujur nih, sekarang ada tidak yang takut ketika ingin bertemu masyarakat? Jujur, takut tidak? Nah, ini saya mau tanya buat kalian, ini harus jawabnya jujur, dipegang dulu mainnya, dipegang. Nanti dioper masing-masing ke pinggir ya. Ada tidak pengalaman seru ketika kalian turun ke lapangan? Ada enggak dari kalian berlima? Ini satu fakultas semua kan? Iya. Mic-nya jangan dikasih di lutut, ya gitu. Kalau menurut saya pribadi, pengalaman yang paling berkesan itu saat pembagian masker. Kenapa bisa? Karena ini kan jalan umum yang lalu lalang itu bukan hanya sekitaran Kambu. Oh, dibaginya di sini, Iya, di depan sini, kantor lurah. sekitaran Oke, sini ya. sampai belakang gitu. Ya. Sementara yang kami buat itu terbatas gitu Oh. dan lebih banyak yang masih tidak menggunakan masker daripada yang menggunakan masker. Jadi Akhirnya apalagi- jumlahnya iya, tidak cukup jadinya iya, lah gitu ya. gitu. Gitu. Terus seumpamanya yang lewat begitu yang lalu lalang kan di sini kita lebih ke sosialisasi begitu. Oke. Sambil kita bagikan masker, sambil kita Sampaikan. edukasi begitu Oke. bagaimana cara penggunaan masker, seberapa pentingnya itu penggunaan masker untuk pribadi masing-masing. Tapi terbatas karena yang sasaran itu lalu lalang begitu. Kecuali kami ketemukan itu yang jaga warung, penjual sayur begitu. Sambil kita kasih sambil edukasi bilang karena kemarin juga pas kita bagikan itu penjual sayurnya itu tidak menggunakan masker. Jadi kami edukasi bahwa yang datang belanja itu kami tidak tahu dari mana sebelumnya dia begitu. Terus riwayat perjalanannya dari mana gitu riwayat ya? perjalanannya. Tapi ngomong-ngomong, kalian ada nggak waktu bertemu dengan masyarakat gitu? Aduh, kenapakah harus bertemu begitu misalnya? Adalah khawatir, takut gitu. Jujur satu-satu. Kalau Siapa namanya? Helda. Kalau Helda gimana? Iya. Ada rasa khawatir? Kalau rasa khawatir ada, tapi ya berdoa saja begitu. Antisipasinya tetap, maskernya tetap. Antisipasinya tetap. Nah, kalau yang temannya berikutnya siapa namanya? Sally. Iya. Sally ada khawatir juga, takut? Khawatir karena biasa kan kita di dalam, Iya. terus ada biasa yang datang mengurus, ada yang tidak pakai masker, terus kan kita yang langsung pergi ke depan kan batas penerimaan tamu sampai depan. Jadi kita yang jadi tamu orang pengurusan nggak sampai ke dalam, cuma sampai di depan situ. Jadi di situ langsung sudah disiapkan memang juga tempat cuci tangan, jadi cuci tangan dulu. Pasti khawatir karena mereka dari luar tidak pakai masker. Sama ada juga pengalaman waktu kita kasih masker sama penjual, itu di situ kita kasih masker, tapi dia tidak pakai masker, Dikantongi. tapi dia tidak pakai, terus kita kasih masker yang kita bagikan, Oke. tapi dia tolak karena dia bilang katanya ada maskernya. Terus kita bertanya-tanya, kenapa tidak diambil saja, ada masker tapi tidak pakai. Itu pengalaman. Nah, kalau yang di tengah siapa namanya? Siapa? Mimin. Nah, kalau misalnya ada masyarakat yang datang mau mengurus ke kantor lurah, ternyata tidak pakai masker, kalian apakah juga menyampaikan ke mereka, Pak, tolong, Ibu, tolong maskernya digunakan, kalau ada disampaikan juga? Iya, kita sampaikan setiap yang mengurus di kelurahan. Mic-nya dikasih ya gitu. Ini setiap yang orang mengurus di kelurahan diedukasi di sosialisasi itu kecil-kecilan untuk memakai masker begitu, karena bukan cuma 1-2 orang yang datang di kelurahan, tapi jadi disarankan untuk memakai Tapi intinya kamu ada khawatir juga? khawatir itu pasti. Khawatir pasti. Nah, yang berikutnya siapa namanya?
Kofifa. Indar Parawangsa ada belakangnya? Darwati. Enggak ada ya, belum cuma depannya. Oke. Kalau Kofifa khawatir juga? Khawatir. Pernah tidak punya pengalaman yang unik-unik seperti ini? Atau sama pengalamannya? Ya sama aja, tapi biasa juga ada orang datang tidak pakai masker baru batuk-batuk. Pasti kan kita takut. Nah, itu. Iya. Nah, itu kalau ada yang batuk gimana kalau ada yang batuk? Ya kita berusaha jauhi. Berusaha jauhi? Hindari ya, karena Kita uji nyali. Oh gitu karena ya? kita pakai masker. Oke. Nah, yang di ujung. Ini kan kalau dilihat dari berlima, badannya paling sehat. Pernah tidak khawatir dengan saya jangan sampai nanti sakit ini? Kalau ketemu sama warga yang tidak pakai masker gitu, ada nggak khawatiran? Waduh, bahaya kita ini. Iya, khawatir sekali, Pak. Khawatir juga. Tapi tetap saja melakukan. Karena tujuannya memang sambil belajar, ini juga tujuan kemanusiaan gitu ya. Luar biasa. Luar biasa kan Kesmas. Kehadiran mereka selalu untuk masyarakat. Oke, boleh kembalikan ke Pak Dosen. Pak Dosen, tadi dari beberapa program yang disampaikan, apakah sudah itu semua atau ada program lain yang dilakukan selama mereka di sini? Iya, intinya ada sebenarnya kalau kita bicara topik kegiatan secara komprehensifnya dari KKN tematik kami kali ini, dari judulnya kan peningkatan kesadaran, pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 bagi kelompok beresiko tinggi. Tadi kegiatan yang kami usung di situ pembuatan masker, lalu kemudian pembuatan tempat cuci tangan, kemudian pembuatan cairan desinfektan. Itu ada beberapa tadi sudah adik mahasiswa saya sudah jelaskan pembagiannya. Kemudian seperti pembuatan tempat ini ya, tempat cuci tangan itu kami distribusikan ke tempat-tempat umum, misalnya sekolah SD yang di samping sudah kasih, gitu. SMP di ujung juga sudah. Terus itu maaf, itu kemudian dananya dari mana Pak? Apakah saweran? Kan biasa gini, zaman kita dulu KKN ketika ada kegiatan kita yang saweran patungan, Pak Bang bikin acara. Nah kalau ini gimana? Apakah mereka juga yang swadaya atau gimana? Tidak ya, ada ya. Ada memang dana. Ada dana dari anggaran DIPA dari. Oh gitu ya. Oh ya oke. Sudah ada peruntukan untuk itu. Oke, jadi itu yang kemudian diaplikasikan. Terus apa lagi Pak? Yang lain itu ya, itu topik secara umumnya yang tersusun secara program. Kemudian tadi sempat saya singgung bahwa kegiatan kami ini juga tetap kita koordinasi dengan pemerintah kelurahan. Misalnya kira-kira apa yang menurut pemerintah kelurahan penting untuk kita jalin kerjakan bersama. Apalagi kan ternyata di sini statusnya zona kuning ya. Zona kuning. Iya. Ya, saya tadi baru juga coba konfirmasi dan Pak Lurah. Di awal kami turun itu zona kuning dengan beberapa yang ada di sekitar sini katanya tidak seperti sekarang. Sekarang malah dikepung ini. Iya betul. Ini dikepung oleh zona merah. Iya. Sehingga ya inilah tantangan tersendiri menurut kami. Ya, karena memang kalau kita berbicara penyakit menular, kalau sudah dilingkupi seperti itu artinya sudah ada di sekitar itu, transmitternya itu cukup beresiko tinggi. Oke. Nah adik-adik ini kalian berlima. Kalian di sini dengan orang tua atau ada yang ngekos? Yang sama orang tua siapa? Sama orang tua siapa tadi namanya? Kofifa. Siapa lagi? Sama keluarga. Nah yang saya mau tanya gini, kalau yang ngekos kan tidak terpantau setiap saat dengan keluarganya dan komunikasinya juga mungkin tidak seintens seperti biasa dengan kumpul keluarga. Nah, gimana dengan Kofifa yang tinggal sama orang tua kan? Orang tua tahu tidak Kofifa KKN ini tematik di sini? Tahu. Dan mereka tahu tidak kalau ternyata ini zona kuning dikelilingi zona merah? Pendapat orang tua apa? Dipakai tolong dikasih. Nah, gimana pendapatnya orang tua gimana? Khawatir gimana? Khawatir karena saja tinggal di sini jadi kamu juga. Oh, orang sini ternyata. Ya, terus gimana? Orang tua bilang apa? Oh, tapi enggak takut ya karena orang sini juga ya? Iya, orang sini. Jadi enggak terlalu khawatir. Jadi orang tua tidak pesan-pesan apa-apa begitu? Kofifa jangan jual tanah ya? Enggak ada. Enggak, paling pulang langsung mandi, cuci pakaiannya yang dipakai. Gitu. Oh, ya. Jadi kalian melakukan itu juga? Kalau siapa tadi? Orang keluarga gimana? Tahu. Tinggalnya di mana? Di sini juga di Kambu dekat semua, berarti semua tetap disuruh ikuti protokol kesehatan, Iya. disinfektan. Jadi tidak terlalu khawatir ya, karena tinggalnya memang di daerah sini.
Jadi tinggal protokol kesehatan diterapkan. Oh gitu. Oke, siap. Nah, Pak, kembali ke Pak dosen. Pak dosen, ini kan ternyata programnya sudah selesai. Ya, kan? sudah mau selesai. Sudah mau Malah selesai. hari ini kalau sesuai jadwal itu penarikan. Oke. Pak dosen, Pak Irman, Pak. Ya, Pak Irman. siap. Kalau dari Pak Irman, pantauan selama 1 bulan dari tanggal 15 Juni kan Iya. sampai 15 Juni ya. 16 dari tanggal 16 sampai 16 juga nanti ya. Gimana pekerjaan mereka di lapangan dengan kalian tematik ini? Apakah berjalan sesuai yang harus mereka lakukan atau ada yang jangan sampai ini sudah mulai ada kesalahan karena sudah ada yang senyum kecil-kecil. Biasanya begitu kalau orang salah. Apakah mereka selesai semua atau masih ada yang belum sempat? Ya, kalau saya melihat selama dari awal awal itu KKN tematik dengan model seperti ini khususnya dalam kondisi pandemi ini baru kali ini, sehingga dari awal memang saya sudah berpikir bahwa ini pasti ada tantangan-tantangan tersendiri, misalnya bimbingan, terus saya tetap menekankan apapun kegiatannya, apapun program kita terkait dengan KKN tematik ini, saya selalu mengutamakan keselamatan mereka dan pihak-pihak terkait, misalnya keluarga dan kerabatnya. Itu yang utama menurut saya, tanpa menyepelekan apa yang menjadi visi dan misi program ini, seperti itu. Dan alhamdulillah setelah saya lihat, saya juga sebagai dosen pembimbing berbangga dengan mereka karena apa yang saya instruksikan, apa yang saya pesankan itu diterapkan dengan baik di lapangan. Satu pertanyaan saya Pak terakhir, kok nggak ada laki-lakinya ya? Ya. Apakah mereka berlima ini perempuan tangguh semua atau gimana? Kalau wah, ini saya cuma karang-karang ini, enggak betulan. Jadi, dari mukanya saya mulai melankolis begini, enggak mungkin tangguh ini. Betul Pak, saya juga berpikir kok saya punya anak bimbingan enggak ada laki-laki. Iya, enggak ada laki-laki. Malah saya berpikir, saya kan pernah ngajar juga di kebidanan seperti saya membimbing bidan tidak ada laki-laki. Oh gitu ya. Oke. Jadi ya pokoknya luar biasa lah. Saya salut sama kalian ya, mewakili teman-teman kalian yang lain karena ini ternyata kan bukan cuma satu tempat ini kan. Bukan. Saya mungkin sebagai ya gimana? Ada yang terlupa mungkin. Apa, Pak? Jadi ini kami sebenarnya kalau dari pembagian KKN tematik itu sebenarnya kami berjumlah berapa ya? 21 orang. Tapi kita karena berpikir juga bahwa wabah pandemik ini bukan hanya terjadi di kampus, dipecah juga beberapa kelurahan dari sehingga ada beberapa kegiatan di sini tidak dilakukan, tapi di kelurahan lain, misalnya ada kelurahan lalu disesuaikan disesuaikan. Kondisikan. Ada mereka penyemprotan tempat-tempat umum, disinfektan. Gitu ya. Misalnya kayak lingkungan sekolah, masjid. Di sini juga dilakukan. Ada iya. Nggak usah protes. Saya sudah dipelototi karena. Iya betul Pak, betul. Mereka memang tipikalnya suka mengancam Pak, kelihatan. Makanya saya kan Pak dosen tidak setiap saat memantau kalian kan. Mungkin ketika datang kalian lagi tidak ngapa-ngapain, pas Pak dosen pulang kalian menyemprotkan begitu maksudnya. Ya sudahlah, kalian memang terbaik lah, sudahlah. Nggak usah mengancam. Pak Irman, terima kasih banyak Pak Irman. Salut buat kalian, ada dari mahasiswa yang melakukan KKN tapi juga langsung membaktikan dirinya untuk masyarakat dalam rangka memutus COVID-19 ini. Setelah ini nanti langsung pulang kampus mereka ya? Saya masih. Masih. Oke, baik. Terima kasih Pak Irman. Nah pemirsa, ini bincang-bincang saya dengan Pak Irman dan juga 5 mahasiswi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dan hari ini saya infonya terlambat dapatnya Pak, jadi baru hari ini kesini. Oke, kita masih mau ke belakang lagi. Di belakang juga masih ada kelompok yang lain ya. Oke, makasih ya Pak Irman, adik-adik makasih. Thank you.
Nah, tadi kan di situ sama mahasiswa kesehatan, kesehatan masyarakat maksudnya. Assalamualaikum. Nah, pemirsa, kalau tadi saya di depan sudah bersama dengan dosen pembimbing yang juga mahasiswi di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Sekarang ini kita ada, boleh tahu kita di mana ini sekarang? Lokasinya ini di mana? Di Posyandu Kelurahan. Posyandu. Nah, masih di area Kelurahan Kambu. Kita lebih tepatnya berada di gedung Posyandu Kelurahan. Nah, sudah bersama dengan Pak dosen kita, Pak siapa namanya Pak? Pak Dr. Hadi Muhammad Syiri, MSc. Nah, ini bersama mahasiswa dari fakultas apa nih? Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sadolyo. Oke, ada dari jurusan Pendidikan Biologi, ada dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris, ada jurusan Bimbingan Konseling, dan ada jurusan Geografi. Ya. Oh, banyak jurusan ya? Iya. Oh, jumlah iya. mahasiswa secara keseluruhan 10 orang. Di sini? Ya, di sini. 1, 2, 3, 2 bolos. 2 mana 2? Ketua kelompok. Ini ketua kelompoknya kan? Iya, tanggung jawab. 2 mana 2? Tadi baru saja dikabari kalau mereka sedang sakit hari ini, jadi mereka tidak bisa sama-sama. Sakit apa? Yang satu orangnya tadi kamu mahnya, yang satu biasa demam. Itu yang kamu mahnya apa? Anak kos? Anak BTN, tinggal di Hah? BTN, tinggal di BTN. Tapi dia kos? Iya. Iya, betul. Saya tidak apa namanya? Tidak asing ya kalau misalnya ini apa namanya? Mahnya kamu karena anak kos. Mungkin kiriman belum sampai ya. Kalau yang satu tadi apa? Yang satunya tidak cocok dengan cuaca yang terlalu berganti. Tunggu, tidak cocok atau memang dia ada gejala? Oh, Temennya takut kalau nanti kita tidur temennya yang lain. Nah, jadi Pak dosen ini kan masih dalam rangka KKN tematik ya. Nah, kalau dari FKIP sendiri nih, dari program tematik itu apa-apa saja yang kemudian dilakukan di lapangan? Terus kemudian kenapa di Posyandu? Ya. Begini ya, jadi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada beberapa judul kegiatan tematik. Salah satu kegiatan yang kami lakukan yaitu judul dari kelompok kami. Sebenarnya kami bertiga sebagai dosen pembimbing. Yang pertama saya sendiri, kemudian kedua Ibu Dr. Anda Asmawati Munir, MSc, dan yang ketiga Bapak Dr. Andus Lakolaka, MSc. Kami punya tema dalam kegiatan tematik ini adalah upaya mencegah penyebaran virus corona dengan melalui program menjaga kesehatan diri dan kesehatan tubuh, khususnya pada masyarakat Kelurahan Kambu. Kemudian mahasiswa kami ini sudah melakukan beberapa program. Yang pertama Tunggu, sebelum program. Kenapa Posyandu? Maksudnya Posyandu? Kenapa mereka ditempatkan di Posyandu? Bukan, ini hanya secara kebetulan kita berada di sini. Oh, bukan pelayanan Posyandu mereka? Bukan. Iya. Ini hanya kita berada di tempat Posyandu ini dalam rangka pertemuan dengan Bapak. Adapun kegiatannya ini mahasiswa yaitu sosialisasi. Nah, lanjut. Kegiatannya apa selama KKN tematik? Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Itu dilaksanakan di mana? Di sini, di kegiatan gedung ini, kemudian di sekitar kelurahan. Kemudian setelah diadakan sosialisasi kepada masyarakat bagaimana pentingnya menjaga kesehatan diri dan kesehatan tubuh, kemudian diberikan pelatihan. Salah satu bentuk pelatihan yaitu pentingnya membuat masker. Ini sebenarnya pemberdayaan kepada masyarakat. Jadi membuat masker sendiri. Salah satu setelah diberi pelatihan, kenapa perlu kita membuat masker? Kenapa kita perlu memakai masker? Supaya ada pemberdayaan masyarakat, kita suruh bagaimana cara membuat masker atas bimbingan dari mahasiswa. Salah satu bentuk yang telah dibikin yang dipakai. Mana? Yang contoh yang mana? Yang ini. Oh, ini contoh? Ya, contoh. Mana lagi yang contoh? Ini. Ya. Oh, itu. Ini? Ya, ini contohnya. Oh, contoh juga. Ya. Terus kalau kalian bikin pelatihan, yang jadi instrukturnya kalian? Iya. Kalian? Didampingi. Jadi Pak, di sini kami dalam membuat masker itu kami buat 2 kategori, untuk yang jahit tangan dan untuk yang mesin. Nah, karena memang kan masyarakat untuk membuat dengan menggunakan mesin agak susah dan membutuhkan biaya, maka di sini kami memberikan alternatif dengan cara membuat masker yang jahit tangan, Pak. Misal kayak jahit tangan yang mana jahit tangan? Yang itu yang dipakai. Oh, itu beda ya? Iya, ini beda. enggak, maksudnya sama yang sana beda juga. Ini jahit tangan ya? Oh, iya. Kalau jahit tangan kira-kira butuh apa saja dia kalau itu? Nah, kalau untuk jahit tangan tentu jarum. Iya, betul. Nah, kainnya juga, terus butuh mistar karena di sini kan kita butuhkan memang ukuran. Nah, untuk ukurannya itu untuk total keseluruhan 25 cm. Terus kita bagi menjadi 20 cm. Ini jadi bisa bahan-bahan yang ada di rumah. Iya. Tidak perlu beli. Tidak perlu. Kalau misalnya beli bahan, itu bisa sampai habis berapa? Kalau untuk beli satu masker. bahan, misal untuk buat ini, Pak. Iya. Yang jahit tangan. Yang jahit tangan
sekitaran 500 yang untuk yang jadi Pak atau yang untuk kita buat? Enggak, yang Untuk, jadi. bukan untuk misalnya saya mau buat, saya beli bahan, terus saya buat sendiri. Nah, saya harus belanja berapa bahannya? Oh, Habis berapa untuk membuat masker satu masker aja? satu masker saja. Iya. Kira-kira berapa? Karena kan di sini ada juga untuk harga kainnya kan beda. Untuk harga kain terus benang. Oh ya. Jadi sekitaran 5.000. 5.000? Oh 5.000 ya, memang relatif murah ya. Oh gitu. Jadi diedukasilah masyarakat untuk membuat masker sendiri. Program lain selain itu apa lagi? Kemudian yang kedua pembuatan hand sanitizer. Oh ada. Ya contohnya ini. Ada. Jadi diberikan edukasi kepada masyarakat. Bagaimana cara membuat hand sanitizer? Oke. Nah kalau berbagai macam bahan yang ada di sekitar lingkungan yang bisa digunakan. Nah, yang mau jelaskan bahannya siapa nih? Siapa? Nah ini bahannya apa saja nih? Kalau ini hand sanitizer ini kami buat dengan menggunakan bahan alkohol dengan konsentrasi 70%. Oke. Bisa juga dengan konsentrasi yang lebih bagus itu 96%. Oke. Lalu dicampur dengan bahan lain seperti aloe vera. Dan untuk menghilangkan bau alkohol yang terlalu menyengat, kita bisa menggunakan baby oil. Oh ya, coba bentar. Kalau saya bikinnya tidak pakai aloe, cuma apa namanya? Alkohol sama baby oil. Ah ini. Oh iya betul. Oh ini berapa persen ini? 70. Oh 70% ya. Oh, wah keren. Ya, terus kita mengajak kepada masyarakat bagaimana cara menggunakannya itu hand sanitizer. Oh iya, betul ya. Walaupun saya juga belum benar ini ya, belum benar ini ya. Oh, iya. Oke, wah. Bismillah, terima kasih. Nama saya Ode Mujiana. Nah, di sini harapan saya untuk masyarakat Kelurahan Kambu adalah dengan adanya pelatihan yang sudah kami berikan itu baik itu menggunakan masker, cuci tangan, itu sebaiknya dibudayakan tidak hanya pada saat Covid ini saja, tetapi dijadikan budaya untuk sehari-hari. Karena kita tidak tahu bahwasanya kita ini dalam keadaan sehat atau tidak, dan kebersihan itu sangat penting, bukan hanya pas corona, tetapi memang kebersihan itu sangat-sangat penting. Terima kasih. Oke, ya, lanjut. Tuh, matanya juga merah sampai hampir. Nama saya Lode Hasil. Harapan saya untuk di Kelurahan Kambu khususnya itu ya kembali ke zona hijau. Amin. Apalagi Indonesia atau seluruh dunia pandeminya cepat berakhir. Amin. Karena aktivitas dunia terganggu. Apalagi kita, mahasiswa, begitu. Dia terharu, matanya sampai merah. Lanjut. Dia sedih ya. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutari Saifuddin. Harapan saya melalui pelatihan yang kita telah lalui atau kita lakukan di Kelurahan Kambu ini, seperti pembuatan masker, hand sanitizer, ataupun tempat pencuci tangan bisa bermanfaat kepada masyarakat. Bisa juga diperuntukkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat sendiri. Mantap, ya. Lanjut. Assalamualaikum, nama saya Vivi Maniar. Jadi harapan saya untuk pelatihan ini, semoga pelatihan yang kita telah lakukan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga Kota Kendari sendiri kembali menjadi zona hijau. Amin. Oke, luar biasa. Ini saya terakhir ke Pak dosen. Kalau menurut Pak dosen ini terakhir Pak, gimana dengan KKN mereka selama 1 bulan ya? 1 bulan di sini dalam KKN tematik. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada para mahasiswa kami ini memperlihatkan kekompakan kerja kerasnya untuk bekerja sesuai program apa yang kita lakukan, yang kita rencanakan, dan alhamdulillah di akhir kegiatan kita ini semua apa yang direncanakan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua, harapan saya baik kepada mahasiswa maupun kepada masyarakat, kita perlu menjaga kesehatan, kesehatan diri, kesehatan tubuh, bukan hanya masa corona ini, seterusnya, karena kesehatan itu penting bagi kita, ya Pak. Biar banyak uang kalau kita sakit, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Percuma. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Nah, pemirsa, ini akhir dari kebersamaan saya bersama dengan Pak siapa tadi namanya? Pak Siri dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. UHO ya? Ya, saya dulu Unhalu, jadi beda. Apa yang pasti satu yang bisa ini kalau secara pribadi saya penilaiannya bahwa teman-teman sudah
memberikan ibadah sedikit kepada masyarakat gitu ya. Dan ini ya semoga mendapatkan ganjaran setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Dan ya itu tadi intinya, mudah-mudahan kita tetap sehat. Kemudian sampai kita keluar dari pandemi ini juga semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalian luar biasa. Salut lah kalau ketemu dengan anak-anak muda seperti mereka ini. Tapi tidak ada kan kalian kakak yang malas-malasan kan ada ya? Ada atau tidak? Alhamdulillah kalau untuk malas-malasan sebenarnya tidak ada niatan, hanya karena memang kondisi kesehatan yang terganggu. Ya. Ini ketua kelompok yang baik seperti dia, selalu memberikan jawaban yang enak untuk anggota dia gitu ya. Ya. Oke. Nah dosanya kalau yang tanggung ya? Oh bukan. Bercanda kalau itu. Oke. Sukses sekali lagi buat kalian. Saya pamit ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya mau bilang tolong jangan takut. Alhamdulillah saya juga dalam kondisi sehat. Ya. Jangan takutnya jangan pas saya pulang. Mana tadi sih super. Mereka takut dengan saya kan siapa tahu gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Pamit. Assalamualaikum. Nah, iya bro. Nah, pemirsa, tadi kita sudah dengar. Jadi hari ini memang full ngobrol saya dengan satu kelurahan sini. Sudah dengan Pak Lurah, sudah dengan mahasiswa, dosen, dan ya memang kita harus sadar bahwa kita ini belum benar-benar keluar dari masa pandemik. Karena buktinya di kelurahan sini saja, di kecamatan sini, satu-satunya kelurahan yang masih zona kuning itu baru zona Kambu ini. Kelurahan-kelurahan di sekitarnya itu sudah zona merah. Nah makanya ini juga harus jadi perhatian yang penting buat Anda gitu ya. Biar kita tidak terpapar, biar kita tidak kemudian menjadi orang yang terjangkit wabah virus. Yang penting kita jaga kesehatan, minimal protokol kesehatan, maskernya dipakai terus ya. Tetap saya harus sampaikan, saya tidak pakai masker hari ini karena maskernya ketinggalan di jaket. Tapi cuci tangan tetap, sanitizer tetap gitu. Dan kebetulan saya kontak dengan orang-orang yang menggunakan masker. Jadi insya Allah saya tidak membahayakan mereka, insya Allah. Dan mereka tidak membahayakan saya, mudah-mudahan lah. Itu pengetahuan kita sebagai orang awam. Minimal kita tidak dua-duanya yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Karena yang tadi semua yang saya temui semuanya pada pakai masker. Oke. Mudah-mudahan kita semua bisa tetap dalam keadaan sehat walafiat dan kita bisa secepatnya keluar dari pandemi ini dan kita bisa kembali ke kehidupan kita yang normal, sebenar-benarnya normal. Oke, sampai di sini kebersamaan kita untuk Sibro. Oh ya, saya mengingatkan dulu buat Anda pemirsa yang sekiranya nanti punya informasi yang mau dibagi ke kami, silahkan. Mungkin untuk kami jadikan sebagai bahan referensi di liputan kami. Jadi siapa tahu misalnya ada yang mengetahui pelayanan publik yang tidak sesuai, terus kemudian mungkin dari segi inspirasi juga ada mereka-mereka yang berprestasi atau mereka yang bisa menjadi inspirasi hidup kita ya. Kemudian misalnya ada juga saudara-saudara kita yang kurang beruntung, nanti silakan ya, nanti hubungi saja langsung ke bisa langsung ketik komen di mediakendari.com atau bisa langsung di program Sibro. Oke, saya tunggu ya. Jangan lupa. Pokoknya info Anda kami butuhkan. Terima kasih. Pamit dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.